Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ana Khofifah Rizky. Yuk kita bersama-sama belajar bareng tentang trigonometri. Apa sih konsep dasar trigonometri? Jika dilihat dari teorema Pythagoras, terlihat dari segitiga siku-siku dengan alas A, B, dan C. Jika kita ingin mencari sisi A, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Atau biar lebih mudah untuk mengingat teorema Pythagoras, yaitu selain sisi miring atau sisi B itu ditambah. Jadi sisi A dan B itu ditambah. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang selanjutnya yaitu tentang perbandingan trigonometri. Dilihat dari segitiga siku-siku di bawah, sisi A sebagai sisi depan sudut, sisi B sebagai sisi miring sudut, dan sisi C sebagai sisi samping sudut. Supaya lebih mudah untuk mengingatnya, yaitu jika sin, maka A per B atau depan per miring, dan cos yaitu samping per miring, sedangkan tan yaitu depan per samping. Supaya lebih mudah untuk mengingatnya, catatan ingat yaitu sin demi, cos sami, tan desa. Yang selanjutnya yaitu tentang identitas trigonometri. Rumus dasar kebalikan. Kosekan theta yaitu 1 per sin theta, atau kosekan theta itu kebalikannya dari sin theta, jadi 1 per sin theta. Sekan theta yaitu 1 per cos theta, sedangkan kotangen theta yaitu 1 per tangen theta. Yang selanjutnya yaitu rumus dasar perbandingan. Tangen theta sama dengan sin theta per cos theta. Yang kedua yaitu kotangen theta, yaitu cos theta per sin theta. Kotangen theta itu kebalikan dari tangen theta. Yang selanjutnya yaitu Pythagoras untuk menentukan rumus turunan. Ingat, pada teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kedua ruas ditambah dengan C kuadrat. Didapatkan A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat sama dengan 1. Diganti atau diubah A kuadrat per C kuadrat, A per C kuadrat sebagai sin theta, B kuadrat per B per C kuadrat sebagai cos theta. Maka didapat sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Jika sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 dibagi dengan cos kuadrat theta, maka menghasilkan tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Dan sedangkan tangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta dibagi dengan sin kuadrat theta, maka menghasilkan 1 ditambah kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Yang selanjutnya yaitu tentang jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama ada sinus. Sinus itu sin A plus B plus minus B sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B. Jadi, jika yang ditanyakan positif, maka sin A ditambah B sin A cos B plus cos A sin B. Begitu juga pada
yang negatifnya. Sedangkan kosinusnya cos A ditambah plus minus B cos A cos B minus plus sin A sin B. Jadi kalau kosinus yaitu kalau cos A plus B, maka di sininya cos A cos B minus sin A sin B. Tidak sama seperti sinus yang di atas, yaitu sama plus plus min min. Kalau yang di kosinus yaitu plus min atau min plus. Sedangkan pada tangan A plus B sama saja seperti tadi, seperti sinus, yaitu tan A plus B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 min tan A tan B. Yang selanjutnya yaitu rumus sudut rangkap. Sudut rangkap sinus yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Sedangkan sudut rangkap kosinus yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Jika cos A cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A disubstitusikan identitas trigonometri sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, maka didapat cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A untuk sinus yang kuadrat. Untuk yang kosinusnya yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Yang selanjutnya yaitu sinus setengah sudut. Sin A sama dengan akar 1 min cos 2A per 2. Untuk kosinusnya yaitu sama saja, tinggal diganti tandanya menjadi positif. Sedangkan sinus itu tandanya negatif, maka kosinus tandanya positif. Yang selanjutnya yaitu rumus jumlah atau selisih sin cos. Sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B cos setengah A min B. Atau supaya lebih gampang diingat, untuk yang bagian ini ada singkatannya seperti ini. Yang pertama, sin A ditambah sin B 2 sin setengah A tambah B cos setengah A min B, yaitu sayang ditambah sayang sama dengan keduanya saling cinta, atau sayang dikurangin sayang sama dengan 2 cinta, keduanya cinta sesaat. Yang selanjutnya yaitu cos A cos B ditambah 2 cos setengah A ditambah cos setengah A min B, yaitu cinta ditambah cinta sama dengan keduanya cinta cenat-cenut. Yang selanjutnya yaitu cinta dikurangin cinta sama dengan minimal keduanya saling selingkuh. Seperti itu untuk memudah mengingat rumus jumlah atau selisih sinus kosinus. Yang selanjutnya yaitu tentang nilai perbandingan trigonometri. Yang pertama pada kuadran dan relasi sudutnya. Pada kuadran pertama, nilai dari sudutnya yaitu semuanya bernilai positif. Kuadran 2, sin hanya nilai sin yang bernilai positif. Pada kuadran 3, hanya nilai tan yang bernilai positif. Dan kuadran 4, nilai cos yang bernilai positif. Untuk relasi sudutnya yaitu untuk pada kuadran pertama seperti ini. Yang selanjutnya yaitu sebelumnya untuk cara mudah mengingat
kuadran. Untuk mengingat suatu kuadran, yaitu cara mengingatnya, semua sindikat tangan kosong. Semua pada kuadran pertama, sin pada kuadran kedua, tan tangan pada kuadran ketiga, dan kos kosong pada kuadran keempat. Yang selanjutnya yaitu bentuk grafik. Bentuk grafik untuk sin alfa atau sin theta yaitu seperti ini bentuk grafiknya. Sedangkan untuk bentuk grafik kosinus alfa yaitu kebalikan dari sinus alfa. Untuk tangan alfa seperti ini bentuk grafiknya. Yang selanjutnya yaitu jika segitiganya itu bukan segitiga siku-siku. Terlihat pada segitiga yang bukan segitiga siku-siku, sisi A di depan sudut A, sisi B di depan sudut B, sedangkan sisi C di depan sudut C. Yang selanjutnya aturan sinusnya A per sin A, B per sin B, C per sin C, atau A menghadap sudut C, B menghadap sudut B, dan C menghadap sudut C. Yang selanjutnya yaitu aturan kosinus jika yang ditanyakan sisi A-nya, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Jika yang ditanyakan B kuadrat, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan min 2BC cos A. Seperti itu, dan sama dengan halnya pada sisi C. Jika yang ditanyakan sudutnya, maka cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Jika yang ditanyakan sudut atau kosinus C dan kosinus B, maka tinggal diganti saja di bagian sini dan bagian sininya. Yang selanjutnya yaitu luas segitiga. Yang pertama, jika segitiganya yang diketahui alas tinggi, maka rumusnya luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Jika yang diketahui sisi sudut sisi, maka luasnya setengah AB sin C. Yang ketiga, jika diketahui satu sisi dan semua sudut, maka rumusnya luas sama dengan setengah A kuadrat sin B sin C per sin A. Jika yang diketahui sisi, maka luasnya sama dengan akar S dalam kurung S min A dalam kurung sin S min B dalam kurung S min C. S di sini sebagai sisi. Maksudnya S di sini yaitu setengah A tambah B tambah C, sisinya yaitu ABC. Yang selanjutnya luas segi N beraturan. Dimisalkan segi 8 beraturan. Masing-masing segitiga memiliki sudut pusat sebesar 360 derajat dibagi 8 sama dengan 45 derajat. Yang selanjutnya luas dan keliling segi N. Luas dan keliling segi N dapat dirumuskan menjadi luas sama dengan N dikali setengah R kuadrat sin
360 derajat per n, dengan n di sini yaitu jumlah segi n-nya. Sedangkan kelilingnya yaitu n dikali r akar n dikali r dikali akar 2 dalam kurung 1 min cos dalam kurung 360 derajat per n. Yang selanjutnya yaitu trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Di antaranya dapat atau bisa mengukur tinggi pohon, gedung, dan tiang bendera atau tiang yang lain. Yang kedua yaitu bisa untuk memotong kue. Yang ketiga dapat mengukur jalan. Yang keempat menerbangkan layang-layang atau bisa yang navigasi penerbangan. Kemudian bisa juga trigonometri digunakan untuk menentukan arah kiblat dan lain-lainnya. Contoh, dalam mengukur tinggi tiang bendera. Soalnya, seorang anak SMP ingin mengukur tinggi tiang bendera tanpa mengukur secara langsung. Dia berdiri 10 meter dari tiang bendera, kemudian mengukur sudut elevasinya sebesar 45 derajat. Anak SMP tersebut memiliki tinggi 160 cm. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Jawab, diketahui jarak orang ke tiang 10 cm. 10 cm. Kemudian untuk sudut elevasinya yaitu 45 derajat. Untuk tinggi orangnya yaitu 160 cm dirubah ke meter jadi 1,6 meter. Kemudian ditanyakan tinggi tiang bendera itu berapa. Jika diilustrasikan dalam bentuk gambar, maka didapat gambar seperti ini. Tinggi orang tersebut di depan tiang bendera yaitu 1,5 meter. Sejauh 10 meter. Membentuk sudut elevasi 45 derajat. Berapa tingginya? Yang ditanyakan. Kemudian langsung tan 45 derajat sama dengan BC ditambah AC. Tan 45 BC per AC. Tan itu kan desa, depan sudut per samping sudut. BC per AC. Jadi BC yang ditanyakan, maka BC sama dengan AC dikali tan 45. BC-nya didapat 10 meter. Kemudian untuk tinggi tiang bendera sama dengan jumlah dari panjang BC dengan tinggi anak tersebut dijumlahkan. Maka didapat T sama dengan 10 ditambah 1,6, hasilnya 11,6. Jadi tinggi tiang bendera tersebut adalah 11,6. Contoh soalnya. Yang pertama, diketahui dari sin 75 derajat dan cos 75 derajat adalah seperti ini. Menggunakan rumus sin A plus B sin cos sin, atau bisa juga disingkat rumusnya ini, maka menghasilkan setengah akar 6. Langsung saja diloncat. Ini tabel nilai-nilai sudut. Ini nilai sudut istimewa, dan ini untuk kuadran 2, 3, dan 4.
Dan untuk menentukan sudut istimewa bisa dihafalkan menggunakan jari tangan kita sebelah kiri. Seperti ini. Jika kita ingin menentukan sin 45, maka kita tarik garis ke kiri, berhenti di sini, maka kita tarik garis lurus. Sin 45 itu yaitu 2. Jika dimasukkan ke sini, maka setengah akar n-nya diganti dengan 2, maka sin 45 sama dengan setengah akar 2. Misal kita mau mencari cos 60. Di sini kita tarik garis ke bawah, maka n-nya yaitu 1. Ini tarik ke bawah, dimasukkan ke sini, jadi cos 60 derajat sama dengan 1. Begitu juga pada nilai cos 0, 30, 45, 90. Bisa digunakan hanya untuk sudut-sudut istimewa saja. Sekian pembahasan materi trigonometri dari saya. Jika ada salah-salah pengucapan atau kurang dipahami, saya mohon maaf, karena kita di sini sama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.